Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Unima tentang implementasi materi mata kuliah dalam kehidupan sosial. Saya Romi Mesra dari Universitas Negeri Manado ya. Nah, pada bagian pendahuluan saya ingin mengambil di sini ada 3 bagian ya, yang saya jadikan dasar pada bagian latar belakang penelitian dan penulisan artikel ini ya. Sebelumnya itu saya berpikir ya, bahwa tentu mahasiswa mendapatkan banyak materi ya, serta juga konsep-konsep, nilai, dan lain sebagainya itu dari berbagai mata kuliah yang mereka kontrak ketika kuliah di perguruan tinggi begitu ya. Terlepas itu apakah mereka masih semester 1, kemudian lanjut semester 2, semester 3. Ya, tentu sudah banyak materi-materi yang mereka dapatkan. Nah, kemudian saya berpikir lagi beralih ke yang nomor 2 sebagai makhluk sosial. Nah, tentu mahasiswa juga memiliki lingkungan sosial mereka sendiri ya. Mereka bergaul apakah itu di lingkungan kosnya, lingkungan tempat tinggalnya dengan tetangga, dengan RT, dengan teman kos, kemudian juga di lingkungan kampus bergaul dengan dosen, dengan sama-sama mahasiswa, dan juga masih banyak lagi lingkungan sosial tempat ia bergaul sebagai makhluk sosial ya. Nah, dari kedua hal tersebut saya pikir tentu ada sedikit banyaknya ilmu pengetahuan ya yang mereka dapatkan di mata kuliah itu, apakah berupa konsep, serta yang terpenting itu nilai-nilai ya yang ada di sebuah mata kuliah. Tentu ada nilai yang bisa mereka internalisasikan. Nah, itu bisa membantu mereka, seharusnya ya bisa membantu mereka dalam berkehidupan sosial. Nah, itu pendahuluannya ya. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, saya di sini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga saya tidak mencari data-data yang sifatnya angka-angka ya. Saya mencari data yang berupa cerita-cerita, yang berupa hasil wawancara begitu ya. Kemudian juga hasil pengamatan saya begitu ya, yang saya jabarkan secara kualitatif begitu. Nah, untuk mendapatkan data, saya menggunakan metode pengumpulan data itu. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak terstruktur ini maksud saya bahwa ketika saya melakukan wawancara itu tidak berdasarkan pedoman wawancara yang baku ya. Jadi saya menggunakan catatan-catatan wawancara atau topik-topik yang kemungkinan ke depan itu berdasarkan wawancara atau melihat situasi itu bisa berkembang ya. Kemudian observasi partisipan. Nah, kebetulan peneliti adalah seorang dosen, jadi peneliti memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi langsung dalam lingkungan kehidupan mahasiswa, terutama di lingkungan kampus ya. Dan juga peneliti sebagai yang tinggal di lingkungan kos juga, nah itu bisa juga berinteraksi dan bertemu dengan mahasiswa, sehingga bisa menggunakan observasi partisipan ya. Peneliti mengamati perilaku mahasiswa itu, tindakan-tindakan yang dilakukan, pola-pola yang mereka lakukan ya, secara partisipatif ya. Kemudian analisis data, peneliti menggunakan analisis data dari Mas dan Huberman ya. Itu mulai dari reduksi data, validasi data, kemudian juga penarikan kesimpulan. Nah, ini hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama itu membantu menyelesaikan masalah sosial mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebagai seorang peneliti, tentu kita memiliki beberapa hipotesis ya, karena juga sudah
memiliki berbagai pengalaman berdasarkan pengamatan juga ya dengan situasi ini. Tentu mahasiswa ini memiliki banyak masalah ya. Ya, masalah sosial itu ya. Apakah mereka ada konflik ya dengan tetangga, atau mereka mungkin ada masalah dengan teman-teman begitu ya. Nah, saya pikir itu dengan beberapa materi sosiologi, misalnya kalau ada konflik, nah, itu kan bisa menggunakan teorinya, misalnya teori konflik Dahrendorf begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan konflik misalnya bisa menggunakan mediasi dan lain sebagainya itu. Nah, materi-materi yang mereka dapatkan di kampus itu, beberapa mahasiswa ini mengatakan bahwa itu membantu mereka dalam menyelesaikan masalah sosial. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman ya mahasiswa dalam memahami kehidupan sosial. Nah, tentu dalam kehidupan sosial itu banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya mereka tidak tahu ya, namun setelah mempelajari materi-materi mata kuliah, terutama sosiologi ini kan sangat relevan sekali dengan lingkungan sosial ya. Mereka nanti paham ya dengan konsep, misalnya konsep interaksi, konsep struktur, konsep stratifikasi, konsep mobilitas ya. Kemudian juga didukung dengan teori-teori yang diberikan oleh dosen di kampus ya melalui materi mata kuliah. Nah, itu akan membantu mahasiswa dalam memahami kehidupan sosial yang sebelumnya belum mereka pahami ya. Dan beberapa mahasiswa berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan peneliti mengatakan seperti itu, dan peneliti juga lihat bahwa mahasiswa ini cakap ya dalam kehidupan sosial. Setelah diwawancarai itu banyak terbantu oleh mata kuliah ya, atau materi-materi yang ada di mata kuliah itu. Jadi ini lebih ke penerapannya ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami berbagai gejala sosial. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gejala sosial ini banyak ya. Seperti ada konflik ya, kemudian gejala sosial dalam hal interaksi misalnya ya. Kemudian bisa juga ya gejala sosial yang lain. Nah, itu beberapa konsep dari gejala sosial itu juga ada di materi-materi yang ada di mata kuliah sosiologi ya. Dan mahasiswa mengatakan bahwa dengan mempelajari materi-materi ini mereka memiliki pengetahuan dalam memahami gejala sosial yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang keempat ya, membantu mahasiswa dalam berinteraksi sosial. Nah, ini ya, ini lebih spesifik lagi konsep interaksi sosial. Jadi ketika mereka berhubungan sosial dengan ibu kos, bapak kos, dengan teman-temannya dengan yang berbagai karakter ya dari berbagai daerah itu. Kemudian ketika mereka belanja di pasar, ketika mereka berada di lingkungan kampus, itu akan berbeda ya pola interaksinya dengan ketika berada di lingkungan kos atau ketika berbelanja di warung-warung masyarakat ya. Nah, dan kondisi-kondisi lainnya itu mahasiswa juga menyampaikan bahwa mereka terbantu ya. Nah, ya, misalnya menghadapi teman yang ketika kirimannya datang disembunyikan ya, namun ketika dia tidak ada, dia minta tolong ke kita misalnya. Itu kan bisa dipelajari dalam teori interaksi sosial ya. Kemudian yang kelima, memiliki skill untuk mendapatkan pekerjaan sambil kuliah. Nah, di beberapa mata kuliah itu juga mengajarkan yang sifatnya outputnya itu adalah kompetensi ya atau skill tadi ya. Misalnya kemampuan mendelay tentang artikel, editing, kemudian juga misalnya menggunakan media sosial ya, itu kan diajarkan apalagi di masa pandemi sangat sering itu diberikan oleh dosen, dan itu beberapa mahasiswa juga menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan sampingan ya sambil kuliah, misalnya editing video, mereka bantu-bantu editing. Misalnya mereka juga ikut penelitian-penelitian gitu ya. Ikut juga nulis artikel atau membuatkan artikel. Nah, itu membantu mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan yang bisa digunakan untuk bekerja sambil kuliah gitu ya. Nah, kesimpulannya, jadi persepsi mahasiswa itu seperti yang disampaikan sebelumnya itu ya,
mereka menganggap bahwa materi-materi yang ada di mata kuliah itu berimplementasi terhadap membantu mereka dalam memahami masalah sosial, kehidupan sosial, gejala sosial, interaksi sosial, serta yang terakhir itu mendapatkan skill dan juga pekerjaan ya. Sementara sambil kuliah, dan saya pikir itu nanti akan berlaku jangka panjang ya ketika mereka sudah tamat kuliah ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Nah, semoga dari hasil penelitian ini yang saya ungkapkan dalam artikel ini bisa berkontribusi ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosiologi ya, atau pendidikan sosiologi khususnya lagi, sesuai dengan background keilmuan saya. Dan ini bisa digunakan oleh peneliti ya, akademisi, mahasiswa juga bisa menggunakannya sebagai acuan ya, atau studi relevan ya. Silahkan disitasi. Mudah-mudahan ini artikel ini nanti terbit dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja. Terima kasih. Saya Romi Mesra dari Universitas Negeri Manado. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.